Bisa nggak OTM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu Grasip Analisis Gedung Mahat Putra dan ITC Kampus 3 UIN Maulana Malik Maham, yang terdiri dari saya, Alfatul Rodia, NIM 28, Dan saya Anastasia Nadli Ratulail, NIM 29. Dengan saya Zakia Tripuspita Palsum dengan NIM 0004. di sini kami akan menganalisis Kampus 3 UIN Malang menggunakan pendekatan Grasip Analisis. Yang pertama yaitu ASD. Penilaian pertama ASDP yaitu tentang area dasar hijau. Setelah diperhitungkan luas site keseluruhan yaitu 18.715 meter kuadrat. Kemudian luas bangunan yang terbangun ada 6.111 meter kuadrat. Nah, luas lahan yang tersedia lahan kosong yang tersedia yaitu sekitar 12.604 meter kuadrat. Jika dianalisis dari ASDP dengan perhitungan minimal luas lahan hijau yaitu 50% dari lahan maka sudah memenuhi. Namun di sini kita memberikan rekomendasi terkait penggunaan area dasar hijau pada kawasan Mahat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kampus 3. Ini adalah denah dari kedua kedua bangunan yang ada di area Mahat Putra Kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian untuk area dasar hijau dengan penempatan seperti pada gambar, yaitu bangunan berada di tengah dan kita memberikan rekomendasi penempatan area hijau mengelilingi bangunan dan di sepanjang trotoar jalan. Kemudian bisa diberi juga bisa direkomendasikan juga area hijau ini dekat dengan kawasan bangunan karena untuk memperlancar sirkulasi udara dan juga eh, dalam penghematan energi juga lebih efisien serta bisa meredam suara atau bahkan ventilasi yang dibutuhkan oleh bangunan. Untuk rekomendasi tanaman yang diberikan bisa dengan tanaman peneduh, bunga atau taman hias, rumput hias, tanaman ribang. Pohon cemara digunakan di sepanjang trotoar untuk petunjuk arah. Kemudian bisa diberi juga peneduh atau gazebo sebagai area istirahat jika sedang perkuliahan. Kemudian ada pemilihan tapak. Pada pemilihan tapak ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Kita mengambil ada jaringan jalan. Karena kampus maka diperlukan jaringan jalan untuk pejalan kaki. Kemudian ada jaringan penerangan dan listrik. Untuk di kampus juga diberikan beberapa titik di mana untuk penerangan listrik ketika malam hari. Kemudian ada sistem drainase. Sistem drainase ini berguna untuk jika aliran air hujan turun. Jadi tidak sampai terjadi banjir atau pengendapan air di kawasan Kampus 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian ada sistem pemadam kebakaran karena merupakan kampus dan kawasan maka diperlukannya sistem pemadam kebakaran untuk mengantisipasi jika terjadinya bencana atau musibah yang tidak diinginkan. Kemudian kita juga merekomendasikan dalam buatan di mana ini diletakkan di bawah atau sekeliling dari bangunan ITC, yaitu bangunannya berada di tengah atau center antara Mahat Putra yang kedua Mahat Putra. Kemudian adalah jalur pejalan kaki. Kalau jalur pejalan kaki ini diletakkan di sepanjang trotoar dan jalur sirkulasi keluar masuk pada area
Kemudian ada transportasi umum. Karena di sini merupakan kampus, jadi dibutuhkannya jalur transportasi umum. Namun untuk saat ini belum dijangkau oleh transportasi umum karena letaknya yang cukup di pinggiran atau tidak dilalui jalan raya. Tapi kita merekomendasikan untuk adanya jalur transportasi umum ketika sudah terbangunnya kampus 3 ini karena sangat kita sangat rekomendasi jika ada jalur transportasi umum. Nah itu kita di situ nanti akan tersedia halte sebagai tempat menunggu atau datang dan perginya transportasi umum. Kemudian fasilitas pengguna sepeda. Di sini kita juga merekomendasikan adanya parkiran sepeda motor yang berada di pojok kawasan. Mengapa? Karena dekat dengan sirkulasi masuk dan tidak mengganggu terhadap bangunan. Jadi terpisah. Jadi tidak mengganggu pada bangunan dan juga sirkulasi pejalan kaki. Kemudian ada lanskap pada lahan. Lanskap pada lahan ini terrealisasi dari area dasar hijau yang tersedia. Kemudian kita mengolah lagi menjadi lanskap pada lahan. Lanskap pada lahan ini kita harus memberikan soft space pada kawasan. Jadi ada bangunan, ya ada perkerasan dan juga ada soft space. Dan untuk soft space-nya sendiri ini kita merekomendasikan di dalam kawasan itu ada tanaman cemara sebagai tanaman penunjuk jalan, kemudian ada tanaman beringin sebagai tanaman pelindung, bisa ditaruh di area dekat gazebo atau area yang dirasa cukup panas. Kemudian tanaman ribang sebagai tanaman pembatas antara bangunan dan juga kawasan atau kawasan landscape dengan area pejalan kaki. Kemudian ada iklim mikro. Iklim mikro ini adalah pengaruh iklim terhadap bangunan. Kita merekomendasikan bentuk bangunan seperti ini dengan penempatan garden rooftop, di mana ini dapat memperlancar cahaya masuk dan juga dapat meminimalisir efek iklim atau efek pemanasan global yang dapat menyebabkan efek pemanasan global yang disebabkan oleh bangunan hingga mempengaruhi iklim. Dan yang terakhir adalah manajemen air limpasan hujan. Di sini dari manajemen air limpasan hujan itu kita merekomendasikan karena daerah kawasan Win 3 ini tampaknya terbilang berkontur dan cukup curam, maka kita perlu mengolah lagi. Jadi kawasan air hujan ini mengalir dari atas ke bawah dengan menyediakan saluran penyerapan air dan juga untuk lebih kembali kepada alam lagi dengan penerapan green sheet, maka diadakannya tanaman penyerapan kayak penyerapan alami gitu dari taman. Jadi ada taman yang letaknya di bawah untuk penyerapan air hujan. Selanjutnya untuk WEC, efisiensi dan konservasi energi akan dijelaskan oleh Zaki. Selanjutnya adalah EEC, yaitu efisiensi dan konservasi energi. Next. Yang pertama ada EECP2, yaitu perhitungan OOTV. Tujuan dari perhitungan ini adalah
Geser. Geser yang pertama. Tujuan dari perhitungan OOTV ini adalah untuk mendorong sosialisasi arti selubung bangunan gedung yang baik untuk penghematan energi. Pada perhitungan OOTV ini didapatkan hasil untuk gedung Mahatnya itu sebesar 10,02 watt per meter persegi. Kemudian untuk gedung ITC-nya yaitu sebesar 10,49 watt per meter persegi. Next. Nah, berdasarkan hasil perhitungan OOTV tersebut, besarnya nilai itu sudah sesuai dengan berdasarkan SNI terbaru tentang selubung bangunan, yaitu nilai OOT. Untuk rekomendasi desainnya yaitu dengan menambahkan jendela atau memperlebar bukaan dan menambahkan sun shading pada tiap sisinya. Tujuannya itu agar panas matahari tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Kemudian opsi kedua yaitu pemberian green facade atau vertical garden pada sisi barat koridor. Karena di Mahat Putra itu kan ada void, jadi di sininya itu terkena matahari pagi, sehingga agar tidak terlalu panas diberikan green facade atau vertical garden. Next. Kemudian yang kedua adalah EEC2 yaitu pencahayaan alami. Di sini dapat dilihat untuk arah mataharinya itu sejajar dengan arah bangunan. Sehingga dapat solusi desainnya yaitu untuk gedung Mahat Putra itu memberi bukaan lebar pada semua sisi agar cahaya matahari dapat banyak masuk ke dalam bangunan. Tetapi pada bagian timur dan barat, karena langsung berhadapan dengan matahari, itu diberi sun shading agar panas matahari tidak langsung masuk ke dalam ruangan. Kemudian gedung ITS itu, untuk semua sisinya diberi bukaan lebar dan diberi juga sun shading agar panasnya tidak masuk langsung ke dalam ruangan. Next. Next. Yang ketiga adalah EEC3, yaitu ventilasi. Berikut adalah arah mata angin pada bulan Desember, Februari, Maret, Mei, Juni, Agustus, September, dan November. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata arah datangnya angin itu frekuensi yang lebih seringnya itu dari arah tenggara dan selatan. Maka dapat solusi desain sebagai berikut. Yang pertama untuk gedung Mahat Putra,
dengan memberi bukaan yang lebar pada sisi selatan bangunan, yaitu sisi dari datangnya angin. Dan yang kedua, memberi ventilasi silang agar sirkulasi di dalam ruangan di jendela, kemudian menyebar di dalam ruangan, baru dia keluar melalui ventilasi kecil yang ada di atas. Kemudian untuk gedung ITC-nya, sama memberikan bukaan yang lebar, tetapi pada sisi tenggara dan barat daya bangunan. Dan juga menerapkan sistem ventilasi silang. Next. Kemudian untuk MRC di sini mengenai sumber materi. Untuk di sini yang pertama rekomendasi desain menggunakan dinding dari handcrate dan sekundasinya itu menggunakan dari skin materialnya itu ramah lingkungan dan terbuat dari bambu pada setiap ruangan. Kemudian untuk atap metalnya menggunakan atap metal ringan dan diberikan aluminium foil pada bagian bawah rangkanya. Kemudian juga terdapat rangka baja dan roster. Next. Kemudian untuk di gedung Mahat Putranya ini juga menggunakan material terdapat rangkanya ringan digunakan bawahnya untuk mengantisipasi panas. Di sini berikan aluminium foil pada bagian bawah rangka. Di sini untuk rekomendasi desainnya kami juga mohon maaf karena sambungan terputus tidak terdengar. Apakah suaranya masih bisa terdengar? Mohon maaf, apakah bisa terdengar suara saya? Baik, saya lanjutkan. Kemudian untuk saya menggunakan material dari reuse yang material baru. Nah, mohon maaf, apakah bisa dilanjutkan? Baik, terus untuk materialnya kami di sini menggunakan rekomendasi desain yaitu reuse material, di mana berdasarkan etimologinya yaitu menggunakan reuse and recycle yang dapat didaur ulang kembali.
dan diterapkan ke bangunan Mahat Putra dan ITC. Nah, keuntungan menggunakan material-material yang ramah lingkungan ini mengacu pada Greenship, yaitu selain memberikan kesan unik pada bangunan juga ramah lingkungan dan juga memaksimalkan usia dan kualitas material. Kemudian juga menghemat biaya. Next. Kemudian untuk bahan bangunannya ini bisa diterapkan baik di dinding, jendela, atap menggunakan material dari green roof agar bisa memberikan kesan dingin pada bangunan dan tidak panas. Dan atapnya ini menggunakan atap miring yang saling bersilangan. Dan juga diterapkan jendela, pintu, juga roster maupun secondary skin. Next. Next. Nah, ini untuk material Oke. Selanjutnya yaitu IHC, yaitu kesehatan dan kenyamanan dalam ruang. Next. Untuk kendali asap rokok lingkungan, di sini akan diberikan beberapa filter penyaring untuk penyimpan residu atau asap dari bau ruangan, sehingga di mana ruangan-ruangan itu kedap terhadap bau-bau asap rokok. Misalkan diberikan peruangan-peruangan khusus untuk bagi perokok, baik dosen maupun mahasiswanya. Di sini juga kita memaksimalkan bukaan jendela agar udara-udara itu tidak bercampur dengan bau-bau dari asap rokok tersebut. Next. Untuk HC ini menjelaskan mengenai pemandangan keluar gedung. Nah, bisa dilihat dari segala arah tampak perspektifnya, baik dari sisi timur, selatan, utara. Untuk kemudian yang IHC 4 ini mengenai pemandangan keluar gedung. Nah, bisa dilihat dari segala arah perspektif maupun tampak samping dan depannya dari sisi barat, selatan, timur, dan utara. Ini bangunan dari ITC-nya untuk dari segala pemandangan keluar gedung. Jadi ini menggambarkan dari segi fasad dan juga lanskap dari bangunannya untuk menangkap baik dari pencahayaan, angin maupun sunset. Next. Next. Kemudian ini untuk Mahat Gedung Putranya juga sama, yang menjelaskan dari berbagai arah, baik dari segala sisi perspektifnya, dan di sini juga dari sisi fasad maupun lanskap dari bangunan dan skala pembandingnya. Next. Mungkin untuk IHC 46-nya akan dijelaskan oleh Zek ya. Selanjutnya adalah IHC 6, yaitu kenyamanan termal. Tujuan dari green rating yang ini adalah untuk menjaga kenyamanan suhu dan kelembaban udara ruangan yang dikondisikan stabil untuk meningkatkan produktivitas pengguna gedung. Jadi, solusi desainnya itu yaitu memberi bukaan yang lebar dan banyak, sehingga tidak terjadi kelembaban di dalam ruangan.
Kemudian untuk kenyamanan suhunya itu dapat ditambahkan sun shading pada area bukaannya agar panasnya itu tidak langsung masuk ke dalam ruangan karena panas itu menyebabkan ketidaknyamanan. Next. Kemudian yang terakhir adalah IHC 7 yaitu kebisingan. Pada tapak ini berada pada daerah yang sepi dan jauh dari keramaian. Kemudian penataan vegetasi cukup baik untuk meredam kebisingan suara. Kemudian kegunaan ruang dalam bangunan ini yaitu sebagai area ma'had atau tempat belajar dan tidur mahasiswa. Untuk solusi desainnya yaitu memberikan plafon atap yang digunakan sebagai diffuser suara. Material yang dapat digunakan adalah glass wall, keramik fiber, softboard, material PET. Material ini digunakan karena material ini dapat meredam bunyi atau suara. Next. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.